Jumpa lagi dengan channel Bahasa Inggris Mudah. Kali ini pelajaran reading, perkenalan gampang banget, hanya pakai to be dan verb kata kerja pertama. Masih di level beginner atau A1 dalam CEFR mapping. Bacaan pertama. Hello, my name is Garcia. I am a student. I am from the Philippines. Now I live in the dorm at my school. My school is in Canada. I study art and English. Hello, nama saya Garcia. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya berasal dari Filipina. Saat ini saya tinggal di asrama di sekolah saya. Sekolah saya berada di Kanada. Saya belajar kesenian dan bahasa Inggris. Bacaan kedua. Hi, I'm Ahmad. I'm from Indonesia. I go to school in America. I speak 3 languages. I speak Indonesian, English, and Spanish. I don't want to learn any more languages. Hai, saya Ahmad. Saya berasal dari Indonesia. Saya ke sekolah di Amerika. Saya berbicara 3 bahasa. Saya berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Spanyol. Saya tidak mau belajar bahasa baru lagi. Bacaan ketiga. Hi, my name is Jane. I am a teacher. I teach English. I am Australian. Last year, I lived in China. Now I live in Spain. I like to travel. Hai, nama saya Jane. Saya adalah seorang guru. Saya mengajar bahasa Inggris. Saya orang Australia. Tahun lalu, saya tinggal di Cina. Saat ini, saya tinggal di Spanyol. Saya suka berwisata atau bepergian. Bacaan berikutnya. Hello, I am Sato. I am a student. I live in Japan. I go to school online. I have a big brother. He is in school too. His school is in South Korea. My school is in Japan. Hello, saya Sato. Saya seorang mahasiswa. Saya tinggal di Jepang. Saya bersekolah online. Saya memiliki seorang kakak laki-laki. Dia juga bersekolah. Sekolahnya berada di Korea Selatan. Sekolah saya berada di Jepang. Oke, kita berikutnya mengganti subjek. Let's tell us about them. Bacaan pertama kita ganti subjeknya, kita menceritakan tentang mereka. This is Garcia. She is a student. She is from the Philippines. Now she lives in the dorm at her school. Her school is in Canada. She studies art and English. Ini adalah Garcia. Dia adalah seorang mahasiswi. Dia berasal dari Filipina. Saat ini dia tinggal di asrama di sekolahnya. Sekolahnya berada di Kanada. Dia belajar kesenian dan bahasa Inggris. Bacaan kedua. He is Ahmad. He is from Indonesia. He goes to school in America. He speaks 3 languages. He speaks Indonesian, English, and Spanish. He doesn't want to learn any more languages. Dia adalah Ahmad. Dia berasal dari Indonesia. Dia pergi ke sekolah di Amerika. Dia bisa berbicara 3 bahasa. Dia berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Spanyol.
Dia tidak mau belajar bahasa-bahasa yang baru lagi. Bacaan berikutnya. Her name is Jane. She is a teacher. She teaches English. She is Australian. Last year, she lived in China. Now she lives in Spain. She likes to travel. Namanya Jane. Dia adalah seorang guru. Dia mengajar bahasa Inggris. Dia adalah orang Australia. Tahun lalu, dia tinggal di Cina. Saat ini, dia tinggal di Spanyol. Dia suka bepergian. Berikutnya, he is Sato. He is a student. He lives in Japan. He goes to school online. He has a big brother. He's in school too. His school is in South Korea. Sato's school is in Japan. Dia adalah Sato. Dia adalah seorang mahasiswa. Dia tinggal di Jepang. Dia bersekolah online. Dia memiliki seorang kakak laki-laki. Dia bersekolah juga. Sekolahnya berada di Korea Selatan. Sekolah Sato berada di Jepang. Mari kita pelajari pola kalimatnya. S adalah subjek, kemudian B yaitu to be. Subjeknya ada I, she, he, we, dan they, yaitu semua kata di kolom sebelah kiri. Kemudian to be yang adalah kata-kata yang bertuliskan dengan huruf merah, am, is, are, dan are. Kolom yang paling kanan adalah kelengkapannya. Jadi semua subjek ini memiliki to be yang berbeda-beda. Contohnya kalimat pertama, I am Indonesian. Yang kedua, she is from the Philippines. Ketiga, he is in Germany. Yang keempat, we are students. Berikutnya, they are teachers. Untuk I harus memakai am, untuk she dan he harus memakai is, untuk we dan they harus memakai are. Mari kita ulangi sekali lagi. I am Indonesian. She is from the Philippines. He is in Germany. We are students. They are teachers. Berikutnya kita pelajari bagaimana untuk membuat kalimat dalam bentuk negatif. Sebelah kiri sudah kita pelajari. Akan saya bacakan sekali lagi, yaitu kalimat positif. I am Indonesian. She is from the Philippines. He is in Germany. We are students. They are teachers. Kalimat yang kanan adalah kalimat dalam bentuk negatif. Bisa kita perhatikan polanya, subjek plus be diikuti not. Ya, kalimat pertama, I'm not Singaporean. Berikutnya, she is not from Taiwan. He is not in Russia. We are not parents. They are not nurses. Kalau kita baca secara berurutan, kolom kiri dan kanan membentuk dua kalimat yang mengandung makna yang baik dan benar. Yang pertama, I am Indonesian. I am not Singaporean. She is from the Philippines. She is not from Taiwan. He is in Germany. He is not in Russia. We are students. We are not parents. They are teachers. They are not nurses. Mari kita pelajari pola kalimat berikutnya, yaitu memakai kata kerja. S adalah subjek, V1 adalah verb 1. Ya.
Kita lihat ada subjek I, you, we, dan they. Kemudian di kolom tengah ada kata kerja yang bertuliskan dengan huruf merah, speak, teach, study, work, merupakan verb 1. Kita baca kalimat ini satu persatu. I speak French. I speak French. Saya berbicara bahasa Prancis. You teach English. You teach English. Anda mengajar bahasa Inggris. We study in Germany. We study in Germany. Kami belajar di Jerman. They work in Australia. They work in Australia. Mereka bekerja di Australia. Berikutnya, bagaimana membuat kalimat negatif. Kalau sebelah kiri, kita baru saja membacanya, membentuknya dengan subjek, kemudian verb 1. Sedangkan untuk membentuk kalimat negatif, kita menggunakan subjek, kemudian ditambahkan kata don't, diikuti verb 1. Demikian, kita baca yang kolom di kanan. I don't speak English. I don't speak English. Saya tidak berbicara bahasa Inggris. You don't teach science. You don't teach science. Anda tidak mengajar ilmu sains. We don't study in Italy. We don't study in Italy. Kami tidak belajar di Italia. They don't work in Indonesia. They don't work in Indonesia. Mereka tidak bekerja di Indonesia. Kalimat di sebelah kiri kita gabung dengan kalimat di sebelah kanan sehingga memiliki dua kalimat yang digabung memiliki pengertian dan makna yang baik dan benar. I speak French. I don't speak English. You teach English. You don't teach science. We study in Germany. We don't study in Italy. They work in Australia. They don't work in Indonesia. Berikutnya, masih menggunakan kata kerja pertama, yaitu verb 1 atau verb 1, yaitu subjek diikuti verb pertama. Tapi kali ini subjeknya adalah he, she, dan it. Jika subjeknya ini adalah he, she, atau it, maka verb 1 di sini harus ditambahkan s atau es. Maka kita lihat kalimat yang pertama, he speaks French. He speaks French. Dia berbahasa Prancis. She teaches English. She teaches English. Dia mengajar bahasa Inggris. It runs very fast. It runs very fast. Barang ini berlari sangat cepat. Demikian membentuk kalimat positif apabila subjeknya adalah he, she, dan it. Bagaimana kalau kita akan membuat kalimat negatif yang mana subjeknya he, she, dan it? Mari kita lihat kolom di sebelah kanan. Subjek, kemudian diikuti kata doesn't plus verb 1. Mari kita baca. He doesn't speak English. He doesn't speak English. Dia tidak berbahasa Inggris. She doesn't teach science. She doesn't teach science. Dia tidak mengajar sains. It doesn't run slowly. It doesn't run slowly. Barang ini tidak berlari dengan lambat. Kita baca kalimat
yang sebelah kiri digabung dengan kalimat yang di sebelah kanan. He speaks French. He doesn't speak English. She teaches English. She doesn't teach science. It runs very fast. It doesn't run slowly. Demikian pelajaran kali ini. Kalau bermanfaat silahkan share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.